ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Di awal film, terlihat seorang pria yang berada di sebuah taman. Pria ini bernama Tono. Di sini ia menghayal didatangi seorang wanita cantik. Scene berpindah di sebuah kantor. Terlihat pria yang duduk di depan komputernya. Pria ini bernama Tony. Ia sedang mencari berkas-berkas penting, namun ia tidak menemukannya. Tony pun memanggil pegawainya dan menanyakan berkas yang ia cari tidak ada di mejanya. Pria ini bernama Jarwo. Setelah dimarahin bosnya, Jarwo menanyakan berkas tersebut kepada asistennya Tony, yang ternyata asistennya Tony ini sedang bermantap-mantap dengan pacarnya. Kembali lagi ke Tony, ayah dari Tono, pria yang menghayal di taman tadi. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jinem. Terlihat kesal dikarenakan tidak dinaikkan jabatan di kantornya. Tak lama kemudian, datang manajernya yang bernama Udin, yang mencoba menghiburnya. Akan tetapi, Udin si mesum ini mencuri kesempatan dan ia memegang bumper belakangnya Jinem. Bukannya tertawa, Jinem yang tidak nyaman dengan tindakan manajernya tersebut kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja, geng. Di tempat lain, Tono yang sedang mengobrol dengan seniornya di rumah. Wanita ini bernama Desi. Tono ini memang menyukai wanita yang lebih tua dari dirinya. Ia pun terlihat sangat terpesona dengan Desi. Akan tetapi, Desi yang tidak nyaman dengan tatapan Tono, ia pun pergi meninggalkan Tono. Tono yang mencoba mengejar Desi harus terhenti karena kedatangan pacarnya yang bernama Putri. Di sini, Putri melihat ada yang berdiri di celana pacarnya. Ia pun menggodanya dan mengajak bercocok tanam. Akan tetapi, Tono yang sedang kurang sange lalu ia meninggalkan pacarnya. Scene lalu berpindah ke Jinem yang pergi ke bar, yang ternyata Tono juga pergi ke bar yang sama dengan Jinem. Dari sinilah awal mula pertemuan dan perkenalan mereka. Jinem yang sedang pusing dengan pekerjaannya ini memilih untuk duduk sendiri sambil minum ciu. Sedangkan Tono yang sudah kenal si penjaga bar, ia pun duduk ditemani pria penjaga bar tersebut yang bernama Harry. Di sini Tono pun curhat masalah yang dialaminya dengan temannya tersebut. Tak lama kemudian, saat Jinem pergi ke toilet tanpa sengaja ia bertemu si Tono. Mereka pun saling bertatapan dan karena sudah sama-sama mabok, mereka pun terlihat meraba-raba. Karena sudah sama-sama sange, mereka berdua pun pergi ke hotel dan melakukan bercocok tanam. Di pagi harinya, saat si Tono terbangun, terlihat Jinem tidak ada di tempat tidurnya. Jinem terlihat akan melamar pekerjaan di kantor ayahnya Tono. Di sini disambut senyuman hangat si Tony. Tony yang sudah lama menduda terpesona dengan kecantikan Jinem. Sesampainya di rumah, Tono masih terbayang-bayang surabi lempit Jinem. Malam harinya, si Tony minum ciu sendirian, entah apa yang dipikirkannya. Tono yang lewat melihat ayahnya sedang minum itu, lalu menasehatinya, lalu ia pergi. Di pagi harinya, di sebuah kantor, Tony yang sedang berjalan tak sengaja menabrak Jinem dan terlihat bumper belakang Jinem. Malam harinya saat di rumah, Jinem masih terbayang-bayang rudal si Tono. Di hari berikutnya, si Tony yang sudah lama menduda mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada si Jinem. Dan ternyata Jinem membalas isi hatinya dan menerima lamaran dari bosnya tersebut. Dan saat di rumah, ia membagikan kabar gembira ini pada anaknya si Tono. Di sini si Tono tidak setuju ayahnya menikah lagi. Akan tetapi si Tono berhasil meluluhkan hati anaknya dengan uang alias nyogok, geng. Singkat cerita, si Tony mengenalkan ibu barunya. Tono pun terkejut melihat ibu barunya ternyata wanita yang selalu dipikirkannya. Meskipun Jinem berpura-pura tidak mengenal Tono, akan tetapi terlihat jelas rasa canggung di antara mereka berdua. Di pagi harinya, saat Tony pergi ke kantor, Jinem pergi ke kamar anak tirinya untuk mencoba berbicara. Di sini Tono yang menyukai Jinem dari dulu dan sekarang ada di depannya. Tono pun langsung menyosor ibu tirinya tersebut. Akan tetapi Jinem menolaknya karena ia sadar sekarang dirinya ibu tirinya Tono. Ia pun mencoba menjelaskan hal tersebut pada Tono. Singkat cerita, Tono pun pergi ke bar. Di sini ia pun curhat tentang ibu tirinya tersebut.
Saat pulang ke rumah, ia mendengar suara pemersatu bangsa. Suara tersebut berasal dari ayahnya yang sedang bercocok tanam dengan ibu barunya. Ia pun kini menjadi semakin kesal sampai di pagi harinya, Tono tidak mau diajak makan bareng sama ayahnya dan ibu tirinya tersebut. Saat ayahnya mengajak makan bersama, Tono pun memilih untuk pergi. Di sisi lain, Jinem yang melihat sikap anak tirinya cuma bisa terdiam dan merasa tidak enak. Siang harinya, saat Tono ini menyendiri, ia menghayal mantap-mantap dengan ibu tirinya. Namun menghayalnya pun terhenti karena kedatangan Putri. Di sini, Putri yang melihat Tono tidak baik-baik saja, menanyakan apa yang sedang dipikirkan Tono. Setelah mengobrol, Putri pun pergi. Saat di rumah bertemu Jinem, ibu tirinya. Di sini, Jinem menjelaskan bahwa sikapnya salah dan tidak seharusnya seperti itu. Ia juga bilang jika dirinya sebenarnya menyukai Tono, namun kini dirinya menjadi istri dari ayahnya Tono dan menyuruh Tono menerima kenyataan ini. Namun, Tono yang keras kepala ini pergi menemui pacarnya dan membawa ke rumah untuk bercocok tanam. Hal ini pun sengaja untuk balas dendam kepada ibu tirinya tersebut. Di sini, Jinem yang tak sengaja melihatnya, anak tirinya bercocok tanam, terlihat merasa cemburu. Malam harinya, si Tono sedang di ruang tamu, kemudian pacarnya datang dan bilang jika dirinya bersedia melakukan apapun, asalkan si Tono bergembira lagi dan tidak sedih lagi. Akan tetapi, Tono malah memutuskan pacarnya tersebut dan pergi meninggalkan pacarnya ini. Scene berpindah pada si Tony yang akan pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaannya. Kini di rumah cuma ada Tono dan ibu tirinya. Malam harinya, di sini ia pun mengajak Jinem bercocok tanam dan mereka pun berdua bercocok tanam setiap hari. Di lain tempat, si Tony sedang bekerja. Ia merasakan tidak tenang meninggalkan anak dan istrinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia mendengar suara pemersatu bangsa. Dan saat mencari sumber suara tersebut, ternyata berasal dari goyangan istrinya dan anaknya sendiri. Di akhir film, Jinem memilih untuk pergi meninggalkan suami dan anak tirinya. Ending yang sangat membagongkan.